Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rum dengan NIM 22033-2022. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang Smart Environment. Yang pertama itu definisi Smart Environment. Smart Environment merupakan pengelolaan tata kelola lingkungan dalam pembangunan kota dengan cerdas, dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik. Selanjutnya itu unsur Smart Environment. Adapun unsur dalam Smart Environment yaitu yang pertama, program perlindungan terhadap lingkungan. Yang kedua, pengembangan tata kelola sampah dan limbah. Yang ketiga itu pengembangan tata kelola energi yang bertanggung jawab. Adapun konsep Smart Environment, yang pertama itu elemen utama memiliki elemen utama seperti sensor dan aktuator, Internet of Things, Big Data dan Analitik, kecerdasan buatan seperti atau biasa disebut AI. Yang kedua itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti smart homes, smart cities. Yang ketiga itu pengelolaan sumber daya alam. Adapun pendukung sensor dan aktuator yaitu mendukung data lingkungan seperti suhu, kelembaban, polusi dan mengimplementasi tindakan otomatis. Poin kedua itu Internet of Things, seperti konektivitas perangkat yang memungkinkan pertukaran data dan komunikasi antar perangkat. Yang ketiga itu Big Data, pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya kecerdasan buatan AI, penggunaan algoritma untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan pengelolaan lingkungan. Adapun tujuan Smart Environment, yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Berikut ciri-ciri Smart Environment. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi, yaitu penguatan sensor, Internet of Things, Big Data, dan kecerdasan buatan untuk memantau dan mengelola berbagai aspek lingkungan seperti kualitas udara, air, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan energi. Yang kedua itu partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui edukasi, sosialisasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga penyelarasan dengan tujuan membangun berkelanjutan. Penerapan Smart Environment harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Adapun subpilar Smart Environment, yang pertama itu program perlindungan lingkungan, seperti upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kedua itu pengelolaan sampah dan limbah. Yang ketiga pengelolaan energi berkelanjutan. Adapun manfaat Smart Environment, yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua melestarikan sumber daya alam, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Adapun contoh penerapan Smart Environment, yang pertama itu sistem pemantauan kualitas udara seperti sensor udara dipasang di berbagai lokasi untuk memantau kualitas udara secara real time dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat jika terjadi pencemaran udara. Yang kedua itu sistem pengelolaan sampah cerdas. Yang kedua sistem pengelolaan sampah
cerdas. Yang ketiga, sistem energi terbarukan. Adapun tantangan dalam penerapan smart environment, yang pertama itu biaya, yang kedua kapasitas SDM, yang ketiga keterlibatan masyarakat. Adapun masa depan smart environment, yang pertama itu inovasi teknologi, yang kedua kebijakan dan regulasi, yang ketiga global. Adapun pertanyaan dari saudari Nur Rafifa yaitu bagaimana teknologi Internet of Things berperan dalam pengembangan smart environment. Teknologi Internet of Things merupakan alat yang ampuh untuk mengembangkan lingkungan cerdas dengan memungkinkan pengumpulan dan analisis data real time dari berbagai sumber. Internet of Things dapat membantu meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas hidup di berbagai sektor. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, potensi manfaat dari penerapan Internet of Things sangatlah besar dan teknologi ini memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lestari dan ramah lingkungan. Adapun pertanyaan dari saudara Fendi yaitu bagaimana kita bisa memastikan keamanan dan privasi data dalam sistem smart branding. Menjaga keamanan dan privasi data dalam sistem smart branding ada beberapa langkah seperti ekskripsi data. Terapkan ekskripsi data pada data yang disimpan dan ditransmisikan untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua itu kontrol akses. Batasi akses ke data hanya untuk pihak yang berwenang dan menggunakan autentikasi yang kuat dan otorisasi berbasis peran. Selanjutnya itu jaringan yang aman. Gunakan jaringan yang aman dan firewall, deteksi intrusi dan perlindungan terhadap malware. Selanjutnya itu perangkat yang aman. Gunakan perangkat yang aman dan pembaruan perangkat lunak terbaru dan PageMate. Selanjutnya itu keamanan yang baik, seperti terapkan praktik keamanan yang baik seperti manajemen kata sandi yang kuat dan pelatihan kesadaran keamanan bagi pengguna. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Anugrah Nur Hidayat, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung penerapan smart environment? Pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung penerapan smart environment di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan pusat hingga daerah. Beberapa peran krusial pemerintah, yang pertama itu kebijakan dan regulasi, yaitu membuat kebijakan dan regulasi yang kondusif. Yang kedua itu menyediakan insentif, yaitu pemerintah dapat memberikan insentif finansial dan non finansial. Selanjutnya itu yang kedua itu infrastruktur dan konektivitas, seperti membangun infrastruktur digital yang kuat, memfasilitasi konektivitas antar perangkat, dan ketiga itu kapasitas dan edukasi, seperti meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan yang keempat itu kolaborasi dan kemitraan, seperti membangun kolaborasi lintas sektor, mendukung penelitian dan pengembangan, dan yang kelima itu pilot project dan demonstrasi, seperti mendorong proyek percontohan dan demokrasi. Selanjutnya itu pertanyaan dari saudari Yusmianti, yaitu apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang smart environment. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang smart environment, ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil, seperti edukasi dan pelatihan, seperti kampanye informasi melalui media massal dan sosial, workshop dan seminar. Yang kedua itu kolaborasi dengan sekolah,
di mana memasukkan topik smart environment dalam kurikulum. Yang ketiga itu pemerintah daerah, program pemerintah, regulasi dan insentif untuk teknologi ramah lingkungan, fasilitas umum berbasis teknologi smart environment. Selanjutnya itu implementasi teknologi, di mana penerapan sensor kualitas udara dan sistem irigasi pintar, dan proyek percontohan di berbagai daerah. Selanjutnya itu keterlibatan komunitas seperti partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi, dan pembentukan komunitas hijau lokal. Selanjutnya itu media dan komunikasi, di mana konten kreatif seperti video dan infografis melibatkan influencer dan duta lingkungan. Selanjutnya itu monitor dan evaluasi, di mana sistem pelaporan transparan dan mengumpulkan umpan balik masyarakat. Langkah-langkah ini membantu penyebaran informasi, mengedukasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dalam menjaga lingkungan dengan teknologi. Adapun pertanyaan dari Hendra Arya Purnama, mengapa edukasi penting dalam penerapan teknologi smart environment? Edukasi sangat penting dalam penerapan teknologi smart environment karena meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat. Ini memungkinkan penggunaan teknologi yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, mendorong inovasi, serta memastikan kesiapan dan adaptasi terhadap perubahan. Dengan edukasi, kolaborasi antar berbagai pihak yang ditingkatkan sehingga mendorong smart environment dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Adapun kesimpulan dari materi smart environment yaitu smart environment merupakan konsep pengelolaan lingkungan yang inovatif dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan. Meskipun ada beberapa tantangan dalam penerapannya, namun manfaatnya lebih besar dengan dukungan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Smart environment dapat menjadi solusi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan masa depan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.